Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Sebenarnya kemarin ya tatap muka lebih detail. Oke, ini karena video jadi saya persingkat penjelasannya. Limit fungsi ya. Nah, limit fungsi di sini ditulis lim ya. Biasanya tulisannya hanya lim. Lim itu berarti limit. Limit fungsi x ya, jadi ini itu dibaca limit fungsi x dengan x mendekati a sama dengan L. Saya ulangi, limit fx dengan x mendekati a sama dengan L. Nah, kemudian kita kasih sifat limit fungsi. Yang pertama, limit K dengan X mendekati A sama dengan K ya. Ingat A dan K itu konstanta ya. Jadi bukan variabel. Kalau limit di sini tidak ada variabelnya ya, misalnya tidak ada variabel X seperti bawah, berarti hasilnya adalah konstanta itu sendiri atau hasilnya K ya. Nah, kalau limit di sini ada variabelnya yaitu x ya, limit x dengan x mendekati a ya, maka x itu diganti dengan a itu sendiri ya, berarti hasilnya a ya. Jadi tinggal x nya diganti a. Bahwa ini adalah beberapa sifat limit fungsi ya. Tapi biar lebih mudah kita langsung kepada contoh soal. Kemudian di sini ada penjelasan bagaimana mengerjakan soal limit fungsi ya. Nah, kalau misal ada soal limit fungsi dengan dimasukkan langsung x nya, variabel x nya berapa, kok hasilnya 0/0, atau kok hasilnya tak terhingga per tak terhingga, atau hasilnya tak terhingga kurangi tak terhingga, berarti dengan cara lain ya, misalnya dengan memfaktorkan, menyederhanakan, atau mengalihkan dengan sekawan. Di sini contoh 1 ya, yang pertama, limit x mendekati 0 dengan persamaannya x kuadrat min x min 2. Kemudian yang B, ada soalnya limit x mendekati min 2 dengan x kuadrat plus 3x plus 2 per x kuadrat plus x min 2. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang A ya, lihat cara pertama ya, ingat cara pertama dimasukkan langsung. Oh, di sini x nya mendekati 0 ya, maka x nya diganti 0 semua, berarti x kuadrat menjadi 0 kuadrat min x menjadi min 0, kemudian min 2. Nah, nanti hasilnya min 2. Nah, kalau hasilnya bukan tadi seperti keterangan di sebelumnya, kalau hasilnya bukan 0/0 seperti di bawah ini, atau hasilnya bukan tak terhingga bagi tak terhingga, atau hasilnya bukan tak terhingga min tak terhingga, berarti pakai cara ini sudah cukup. Tapi lihat untuk yang B, limit x mendekati min 2 ya, dengan persamaan ini, kalau dimasukkan langsung x nya diganti min 2 ya, rupanya hasilnya 0/0, maka bukan pakai cara pertama tapi dengan memfaktorkan. Silahkan kalian buka lagi materi memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Nah, ini x kuadrat plus 3x plus 2 ya, tadi setelah dimasukkan hasilnya 0/0, berarti bukan pakai cara itu tapi dengan cara memfaktorkan ya. Di sini memfaktorkan ya. Nah, hasilnya jika difaktorkan, yang ini menjadi ini, yang bawah penyebut
persamaannya difaktorkan menjadi seperti ini. Maka nanti kan ini dicoret yang sama dicoret ya. Nah hasilnya tinggal ini. Baru setelah dicoret-coret disederhanakan, x nya diganti, soalnya berapa, rupanya min 2, berarti x nya diganti min 2 ditambah 1 seperti ini, hasilnya 1. X min 1 berarti min 2 kurangi 1, hasilnya 3. Berarti hasilnya limit, soal limit itu yang B per 3. Di sini ada contoh 2 ya. Di sini limit x mendekati 2 dengan persamaan x min 2 per x kuadrat min 4 ya. Kita coba dengan substitusi langsung atau dimasukkan langsung dengan x di soal 2, berarti x nya ganti 2. Kita ganti langsung 2 ya. Rupanya hasilnya 0 per 0. Maka dengan cara yang kedua, yaitu dengan memfaktorkan ya. X min 2 karena bukan persamaan kuadrat maka tidak bisa difaktorkan. Yang bawah persamaan kuadrat berarti harus difaktorkan. Pemfaktorannya hasilnya x min 2 sama x plus 2. Yang sama dicoret, seret. Nah berarti hasilnya 1/x plus 2. Baru dimasukkan, x nya diganti berapa, x nya diganti 2. Ini sih x nya diganti 2. Jadi 2 tambah 2 4 ya, atasnya 1, berarti hasilnya 1/4. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan di situ limit x mendekati bukan angka tapi mendekati terhingga. Nah caranya kalau dengan dimasukkan langsung nanti hasilnya tak terhingga per tak terhingga, berarti dengan cara yang kedua ya. Di sini pokoknya kalau limit x mendekati tak terhingga, caranya langsung saja dibagi setiap angka ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Lihat pangkat tertinggi atas dengan bawah yaitu kuadrat atau pangkat 2. Berarti semuanya ini dibagi dengan x kuadrat. Min 2 juga dibagi x kuadrat. Yang penyebut juga sama ini ya, yang penyebut ya, karena pangkat tertingginya atas pangkat 2, bawah juga pangkat 2. Kalaupun bawahnya 3x pangkat 2 tetap dibaginya dengan x pangkat 2 karena pangkat tertingginya baik atas maupun bawah yaitu pangkat 2. Maka semuanya dibagi x pangkat 2 ya. Ini 3x dibagi x pangkat 2, 4x dibagi x pangkat 2, min 5 dibagi x pangkat 2 ya. Maka hasilnya 5x kuadrat dibagi x kuadrat, sama saja x kuadratnya dicoret, hasilnya 5. Min 2 per x kuadrat, tulis seperti ini ya, atau hasilnya itu mesti 0 ya. Di sini bisa langsung ditulis 0, ini seperti ini ya, 0. Nah di sini 3x kuadrat per x kuadrat, x kuadratnya dicoret menjadi 3, di sini 3, kemudian 4x per x kuadrat. Nah rupanya pangkatnya besar bawah, makanya hasilnya 0, min 0. Kemudian min 5 per x kuadrat, min 5 nya tidak ada variabelnya ya, jelas hasilnya pasti 0 ya. Jadi kalau x pangkatnya lebih kecil dari bawah atau tidak ada variabelnya, hasilnya ya pasti 0. Nah ini setelah dihitung hasilnya 5 per 3, itu adalah limit fungsi ya. Nah
Kemudian ini ada limit fungsi trigonometri, tapi di sini bisa kita pakai cara cepat nanti ya, beberapa soal. Nah, kita langsung saja. Di sini ada limit trigonometri ya, limit sin x dengan x mendekati sepertiga pi. Pi itu berarti 180. Sepertiga kali 180 itu 60 derajat. Nah, di sini soalnya limit sin x ya, limit sin x berarti cukup ini dimasukkan langsung, x nya ganti. Di sini soalnya sepertiga pi, berarti langsung x nya diganti sepertiga pi menjadi sin sepertiga pi. Sin sepertiga pi berarti sin sepertiga kali 180 berarti sin 60 derajat. Sin 60 derajat dalam tabel trigonometri hasilnya setengah akar 3. Kemudian yang B, lihat di sini limit x mendekati 0, tapi sin trigonometri ya, cara cepatnya lihat saja angkanya. Atas angkanya 2, bawah angkanya tidak ada atau 1, berarti hasilnya nanti pasti 2/1. Langsung hasilnya 2 seperti itu ya. Atau ini tidak bisa, atau cara umumnya ya itu tidak bisa langsung dimasukkan atau x nya diganti seperti di soal. X nya ganti 0 tidak bisa karena hasilnya 0/0, berarti pakai cara yang kedua dengan menyederhanakan. Sin 2x rumusnya, ingat di sini sin 2x rumusnya 2 sin x cos x, berarti harus diganti. Nanti yang sama itu dicoret, ini dicoret, bawahnya dicoret, hasilnya 2 cos x. 2 cos x baru x nya diganti 0, berarti 2 cos 0. Cos 0 ingat di tabel trigonometri hasilnya 1 ya, berarti 2 kali 1 2, sama dengan cara cepat tadi hasilnya kan. Lihat angkanya saja, oh atasnya angkanya 2, bawah angkanya 1, berarti 2/1, hasilnya pasti 2. Nah, ini juga caranya sama dengan cara cepat saja. Sin 6x/x, lihat angkanya saja, atas 6, bawah tidak ada angkanya, berarti 1, berarti 6/1, hasilnya 6. Ini atas tidak ada angkanya, berarti 1, bawah ada angka 6, berarti hasilnya 1/6. Atau cara umumnya seperti itu. Oke, itu adalah tentang limit fungsi.